Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini di sini kami kelompok 4 akan memaparkan jurnal yang kami pilih yang berjudul Penerapan Data Mining dengan memanfaatkan metode Association Rule untuk promosi produk. Video ini kami buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas besar pada mata kuliah data mining. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Firlansa, yang kedua ada Tiberius Dionisare, yang ketiga saya sendiri Muhammad Taufik Hidayatullah, lalu yang keempat ada Muhammad Ani Adiansah, lalu yang kelima ada Desain Chris Day. Untuk penjelasan pertama akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Firlansa. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan teman saya mengenai kasus yang dibahas oleh kelompok saya, yaitu mengenai metode menentukan penjualan produk menggunakan metode Association Rule. Pertama, di sini ada data interaction penjualan. Apa itu interaction? Interaction adalah proses pengambilan data dari sumber data untuk melanjutkan proses pengolahan data ke tingkat selanjutnya. Lalu di sini juga terpampang bahwa di sini adalah data-data interaction penjualan. Selanjutnya di sini ada data interaction produk. Di sini juga terpampang bahwa di sini ada data-data mengenai data interaction produk atau yang terdapat di dalam data interaction produk. Slide selanjutnya juga di sini juga terpampang bahwa di sini juga lanjutan dari data interaction produk. Selanjutnya yaitu mengenai data hasil atau pre-processing. Di sini apa itu data pre-processing? Adalah hal yang harus dilakukan dalam proses data mining, karena tidak semua data dapat digunakan dalam proses data mining. Maka proses ini diperlukan untuk dicari yang digunakan atau yang diperlukan saja. Lalu di sini juga di dalam gambar terdapat beberapa tabel atau hasilnya ya. Bagaimana sih cara menentukan hasil-hasil gambar yang ada di dalam tabel tersebut? Di sini tabel pertama yaitu dalam tabel 3 data hasil processing. Bagaimana sih melakukannya? Yaitu dengan cara pertama kita men-scan database atau mengetahui supercount dari masing-masing produk yang ada di dalam database. Nah, lalu setelahnya itu maka akan ada hasilnya yang terdapat di dalam tabel 4, yaitu kandidat 1 item set atau C1. Nah, di sini juga bagaimana sih cara menghitungnya? Pertama, hitung supercount pada masing-masing kandidat pada satu item set C1 dapat dilihat pada tabel 4 ya. Di dalam tabel 4 itu bahwa kandidat yang tidak memenuhi minimum support, maka kandidat yang tidak memenuhi harus dihilangkan pada tabel selanjutnya, yaitu seperti di gambar, yaitu tabel 5. Lalu selanjutnya yaitu slide selanjutnya di dalam tabel 6, untuk menemukan frekuensi 2 item set atau L2, maka gabungan L1 dan C1 atau slide sebelumnya ya, itu untuk menghasilkan kandidat 2 item set atau C2 seperti pada tabel 6 yang seperti di gambar slide. Lalu setelah dihitung, maka ditemukan supercount dari tiap kandidat 2 item set pada C2 atau yang tadi tabel 6. Dapat dilihat bahwa ada beberapa yang tidak memenuhi atau kurang dari minimum support count yang telah ditentukan. Maka dari itu, untuk menentukan anggota dari L2 item set pada C2 yang memiliki support count lebih kecil dari minimum support di remove, sehingga yang tersisa adalah item set yang memiliki support count lebih dari minimum support count. Hasilnya terdapat pada tabel 7 seperti gambar di slide juga. Lalu selanjutnya prosesnya yaitu menghasilkan atau menggenerate set dari kandidat 3 item set atau C3
yang ada di dalam tabel 8. Seperti perjawaban sebelumnya, yaitu melalui dua tahap, yaitu join dan prune, dan hasilnya yaitu terdapat di dalam tabel 8 ya, yang seperti di gambar slide. Selanjutnya hasil join dari prune atau L2 atau C2 ternyata membentuk tabel baru, yaitu C3 yang tidak dapat frekuen atau jalan algoritmenya terhenti karena sudah mendapati frekuen item set yang diinginkan dan tidak bisa digenerate lagi, maksudnya tidak bisa diproses lagi. Hasil join dari prune dari L2 dan C2 yang membentuk C3 ternyata tidak memiliki support count yang memenuhi minimum support, maka dalam kasus ini kandidat 3 item set atau C3 diabaikan. Jadi tabel 8 itu kalau sudah hasil dari join L2 dan C2 itu, maka C3 itu diabaikan atau tabel 8 itu diabaikan. Selanjutnya, setelah didapatkan frekuen item set yang lebih besar atau sama dengan minimum support, langkah selanjutnya adalah menghitung confidence dari frekuen item set tersebut. Karena kandidat yang memenuhi minimum support hanya kandidat 2 atau 2 item set atau C2, maka yang dihitungnya hanya sampai C2 saja. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data mining. Data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Data mining juga merupakan suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Data mining memiliki banyak sekali fungsi, tetapi untuk fungsi utamanya sendiri yaitu ada dua, yaitu fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Yang pertama, fungsi deskriptif, di mana fungsi ini digunakan untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses diharapkan bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut itulah yang dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Dengan menggunakan fungsi deskriptif, maka nantinya bisa menemukan pola tertentu yang tersembunyi dalam sebuah data. Dengan kata lain, jika pola yang berulang dan bernilai, itulah karakteristik sebuah data bisa diketahui. Yang kedua, terdapat fungsi prediktif, di mana fungsi ini merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Ketika sudah menemukan pola, maka pola yang didapat tersebut bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Selanjutnya, data mining juga dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas atau pekerjaan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama deskripsi. Terkadang peneliti dan analisis secara sederhana ingin mencoba mencari cara untuk menggambarkan pola atau kecenderungan yang terdapat dalam data. Yang kedua, klasifikasi. Terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, pengolahan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 bagian atau 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Yang ketiga, estimasi. Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, tetapi variabel target estimasi lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Yang keempat, ada prediksi. Hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, tetapi dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang.
Yang kelima ada pengklasteran, merupakan pengelompokan record, pengamatan, dan memperhatikan dan membentuk kelas objek yang memiliki kemiripan. Klaster sendiri merupakan kumpulan record yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dan memiliki tidak kemiripan record dalam klaster lain. Yang terakhir ada asosiasi, di mana tugas asosiasi dalam data mining adalah untuk menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Desin Rizai, NPM 2113191015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai implementasi aplikasi. Sesuai rancangan data yang sudah dibuat, maka dapat dibangun sebuah rancangan sistem. Yang pertama itu halaman beranda. Halaman beranda terdapat logo dari distro nasional Agip yang akan terlihat pada halaman ini, seperti yang ada pada gambar di slide tersebut. Di situ juga terdapat beberapa menu, antara lainnya import data dan menu proses. Dan di menu import data akan ada dua menu lagi, yaitu import data data investasi dan import data produk. Pada import data data investasi, admin atau penjual dapat mengimpor data transaksi. Pada halaman ini terdapat button pilih produk, di mana button tersebut digunakan untuk mengimpor data yang belum disimpan sebelumnya. Dan di halaman ini juga terdapat button import yang digunakan untuk menyimpan data transaksi pada tabel atau database. Dan pada import data produk, prosesnya sama pada halaman import data investasi, di mana admin atau pengguna dapat mengimpor data produk. Pada halaman ini terdapat button pilih file, di mana button tersebut digunakan untuk mengimpor data produk yang belum disimpan sebelumnya. Dan di halaman ini juga terdapat button import yang digunakan untuk menyimpan data produk pada tabel atau database. Dan untuk menu proses, ada proses generate rule yang digunakan untuk menggenerate rule. Dan di halaman ini juga terdapat minimal support, yaitu minimal confidence agar bisa melakukan generate. Dan pada tabel di bawah ini, nilai confidence yang paling tinggi adalah 90% dengan rule DNAS Indonesia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kenalkan, nama saya Muhammad Andi Ardiansyah dengan NPM 211-319-1127. Di sini saya akan menerangkan tentang metode yang digunakan di dalam jurnal ini. Metode yang digunakan adalah metode association rule. Metode ini adalah salah satu metode di dalam data mining yang mendefinisikan hubungan kesamaan antar item. Metode ini sering juga dianalogikan dengan keranjang belanja pengunjung di supermarket. Dapat diketahui bahwa item atau barang mana saja yang sering dibeli secara bersamaan maupun tidak. Association rule ini meliputi dua tahap. Yang pertama, mencari kombinasi yang paling sering terjadi dari suatu item set. Yang kedua, mendefinisikan condition dan result. Umumnya association rule ini mengambil bentuk if then yang menggabungkan beberapa jenis item jadi menjadi satu. Misalnya jika A dan B maka C. Untuk menentukan suatu association rule terdapat suatu ukuran kepercayaan. Umumnya ada 3 ukuran, yaitu support. Support adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat dominasi dari suatu item atau item set dari keseluruhan transaksi. Rumusnya adalah peluang atau seberapa sering item A dan B dibeli secara bersamaan. Yang kedua adalah confidence, yaitu ukuran yang menunjukkan hubungan antar dua item secara kondisional. Misalnya seberapa sering item B dibeli jika orang membeli item A. Rumusnya adalah support jumlah transaksi A dan B yang dibeli bersamaan dibagi jumlah transaksi yang mengandung A.
Untuk yang ketiga adalah improvement, ukuran yang menunjukkan besarnya kemungkinan dua item dapat dibeli secara bersamaan. Misalnya rumusnya adalah jumlah transaksi A dan B yang dibeli secara bersamaan dibagi jumlah transaksi A dikali jumlah transaksi B. Ketiga ukuran ini dapat digunakan untuk mencari interesting rules-nya. Setelah menentukan interesting association rules-nya, kita menentukan rules-nya menggunakan confidence. Rumusnya seperti ini, confidence. Ini adalah PBA atau sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi yang mengandung A. Kesimpulan dari jurnal ini, berdasarkan hasil yang didapat dalam penelitian ini serta disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa metode data meaning association rule dengan menggunakan algoritma a priori dapat digunakan sebagai cara untuk menghitung persentase ketertarikan confidence pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa metode association rule dapat membantu bagi marketing di skala nasional untuk menentukan produk yang akan ditawarkan atau dipromosikan dengan menghitung nilai confidence terlebih dahulu. Pengembangan penelitian ini kedepannya adalah performansi dalam menentukan recruitment item set dapat dikembangkan lagi dengan membandingkan algoritma a priori dengan algoritma lainnya agar dapat diketahui algoritma mana yang lebih efisien dalam menentukan recruitment item set. Selain itu, aplikasi lebih dikembangkan agar aplikasi dapat menentukan kepada pelanggan siapa suatu produk dapat ditawarkan atau dipromosikan melalui email pelanggan yang sudah terekam dalam sebuah database. Kekurangannya, yang pertama terlalu banyak menggunakan rumus, lalu yang kedua terlalu banyak data angka. Untuk sarannya, untuk kedepannya dapat menggunakan rumus yang lebih sederhana, tetapi cara kerja atau proses penyelesaiannya yang kompleks. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.